Kita yang punya atasan, punya senior, kan terbiasa itu. Walaupun kadang-kadang kita tersinggung, kita kan tetap menunjukkan hormat. Apalagi kalau seperti di TNI, Polri, siap dan, ya, siap komandan. Padahal hatinya itu bisa mangkel, bisa marah. Kenapa dengan orang tua kita tidak bisa tunjukkan itu? Ini karena kita sangat materialistis. Sangat materialistis. Itu pun materialistis yang lupa diri. Sebab kalau berbicara materi, yang paling banyak memberikan materi pada kita orang tua. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan terkait hadis yang mengatakan bahwa bukan dari golongan kami yang tidak menghormati orang tua. Saya langsung saja ke kasusnya, yaitu saya sendiri Ustaz, di mana saya juga baru hijrah. Kemudian di rumah itu orang tua, ya terutama ibu, kemarin itu mengadakan baca-baca doa. Saya juga tidak tahu baca-baca doanya itu apa namanya, tapi dalam rangka almarhum ayah saya itu sudah 5 tahun meninggal, dan katanya baca-baca supaya amalnya sampai ke sana. Nah, kemudian dari situ saya melarang untuk melakukan itu, dan sampai mereka itu di rumah sengaja tunggu saya pergi dinas dulu, baru mereka adakan baca-baca doa. Pertama, inti pertanyaan saya, apakah saya berdosa? Apakah saya menjadi anak yang durhaka dengan melarang? Kemudian dengan, ya mungkin nada saya mungkin agak tinggi saat itu, karena saya dengan tegas tidak ingin melakukan hal itu. Syukran Ustaz. Masya Allah. Ya. Langsung Ustaz. Ya, jadi kalau ke orang tua, ini penting, ini sudah menjadi satu contoh lagi, ya. Ini mudah-mudahan jadi tip buat antum di hari ini, di pagi ini, ya. Yes, orang tua itu adalah manusia teristimewa dalam hidup kita. Sayang kita sering lupa. Sering orang yang paling istimewa istrinya atau suaminya atau anaknya. Itu keliru. Walaupun jangan juga salah paham, itu ada tanggung jawab dan bagaimana memberi perhatian terbaik kepada mereka. Tapi jangan lupa yang paling istimewa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Mohon maaf, tadi ini saya agak terganggu sedikit pendengarannya. Ini tadi kasusnya dengan orang tua atau orang yang dituakan? Orang tua. Dengan orang tua kandung? Ya Ustaz, Oke. Berbicara bilang orang tua kandung. Oke, baik. Ini. Udah, cukup. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Sekali lagi, ya, tolong catat ini dengan catatan besar. Kalau perlu, bukan taruh di dinding, taruh di hati. Yang paling istimewa dalam hidup kita dari manusia adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Dan itu dengan nas-nas Al-Quran. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Begitu banyak hadis tentang ini. Ya. Di antaranya firman Allah SWT, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kalian memaksakan kalian untuk menjadi musyrik, memperserikatkan aku, kata Allah SWT. Apa jalan keluarnya? Satu, fala tuti'huma, jangan diikuti. Jangan jadi musyrik. Tapi yang kedua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap Anda harus berbuat baik kepada orang tua. Ini orang tua memaksakan perbuatan yang paling tercela. Tidak ada lagi perbuatan yang lebih tercela daripada menyuruh orang jadi musyrik. Betul? Iya, Ustaz. Antum semua akan bilang betul.
Itu perbuatan yang paling jahat di dunia ini. Menyuruh orang jadi musyrik. Sekarang orang tua kita bilang, kamu jadi musyrik. Gak boleh diikuti. Karena yang ciptakan kita Allah. Tapi kita bukan saja tidak boleh marah. Kalau sudah tidak boleh marah itu biasa. Bukan itu. Bahkan wajib untuk terus berbuat baik pada mereka. Ini sudah menyuruh kita berbuat musyrik. Suruh kita berbuat baik. Ya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kalau kita ingat ini, ya Allah, alangkah banyaknya dosa kita pada orang tua. Terutama bagi kita yang orang tuanya telah wafat. Ya. Semoga Allah SWT mengampuni kita dan merahmati kedua orang tua kita semua. Sebagaimana mereka sangat menyayangi kita di saat kita tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga sangat terharu karena ini banyak orang tidak paham. Kebanyakan kita menjadikan orang tua kita tuh sama dengan orang lain, bahkan kadang-kadang lebih rendah dari orang lain. Ketika kita berbicara dengan guru begitu hormat, ketika berbicara dengan atasan begitu hormat, ketika berbicara dengan senior dan orang lain, kita jaga jangan mereka tersinggung. Tapi kita sering tidak menjaga perasaan orang tua kita. Kita berbicara di hadapan mereka seolah-olah teman atau anak kita atau bawahan kita, atau kita sering memunculkan keluh kesah begitu berat ketika ada permintaan orang tua. Dan Al-Quran memberikan contoh bagaimana wasahibu fi dunya ma'rufa itu. Allah kasih contoh. Selain dalam hadis-hadis yang baik. Dalam surah Al-Isra ayat 20 dan 21. Di antara contohnya itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah SWT menetapkan kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah SWT saja, dan dengan kedua orang tua kalian harus berbuat yang terbaik, berbuat baik. Contohnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila ada di antara kalian yang punya orang tua yang masih hidup di usia senja, keduanya atau salah satu di antara keduanya. Artinya ini dalam tanggungan Anda. Ya. Semua kebutuhannya Anda yang penuhi. Ya, dalam perawatan Anda, artinya Anda itu luar biasa jasanya dalam tanda petik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, pencipta kita, yang kepadanya kita akan kembali, berfirman, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian berkata walau hanya bilang ketika perasaan tidak enak karena berat beban, atau karena ada permintaan orang tua, atau ada kekeliruan orang tua, bilang saja tidak boleh. Bahkan kalau dalam penjelasan para ulama mengikuti yang namanya urf orang Arab, kan ayat ini turun pertama kali di bangsa Arab. Maka kata itu harus kita tahu bagaimana digunakan orang Arab. Orang Arab biasa bilang itu kalau lagi nggak enak hati. Itu yang semakna dengan itu pun tidak boleh ditunjukkan di hadapan orang tua. Ya.
Tidak boleh sama sekali. Fala taqullahuma, itu diharamkan. Apalagi lebih besar dari itu, wala tanharhuma. Jangan bicara keras-keras. Jangan bicara dengan nada yang tinggi kepada mereka. Walaupun maksud kita baik. Walaupun karena kita ingin melarang, mencegah dari hal yang buruk. Tidak boleh sama sekali dengan suara yang tinggi. Tidak boleh sama sekali dengan ekspresi marah. Sebetulnya tidak sulit. Tidak sulit. Kita yang punya atasan, punya senior, kan terbiasa itu. Walaupun kadang-kadang kita tersinggung, kita kan tetap menunjukkan hormat. Apalagi kalau seperti di TNI, Polri, siap dan, ya, siap komandan. Padahal hatinya itu bisa mangkel, bisa marah. Kenapa dengan orang tua kita tidak bisa tunjukkan itu? Ini karena kita sangat materialistis. Sangat materialistis. Itu pun materialistis yang lupa diri. Sebab kalau berbicara materi, yang paling banyak memberikan materi pada kita orang tua. Di saat kita tidak bisa apa-apa. Coba sekarang ukur nilai air susu ibu buat kita. Berapa miliar nilainya itu? Berapa miliar? Saat kita bayi, ketika tidak ada air susu itu, lalu ada yang memberikan kita uang miliaran, apa artinya? Kita lupa dan tidak pernah menghitung. Sesuap dua suap yang diberikan pada kita. Kita tidak pernah menghitung bagaimana langkah-langkah berat ayah dan ibu kita dalam mengasuh dan membesarkan kita. Maka dalam hal ini, sesungguhnya arahan Al-Quran, arahan Allah SWT tentang bagaimana perlunya berbuat baik pada orang tua, sebetulnya sangat logis sekali. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada. Karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan kita, wajar orang tua lah yang merupakan makhluk paling istimewa bagi kita sebagai anak. Ya. Maka mari perhatikan baik-baik ini, terutama bagi mereka yang masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya. Selesai acara ini, segera telepon mereka, segera WhatsApp mereka. Kalau dekat-dekat, segera temui. Cium tangannya, cium kakinya. Ya. Mohonlah keridhaan mereka. Ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Saya berkali-kali menyampaikan pada teman-teman, apapun alasannya, apapun masalahnya, jangan pernah memperlihatkan pada orang tua kita marah, kita tidak suka. Jangan pernah. Kalau ada yang tidak cocok, ada yang kita tidak sukai, sampaikan dengan cara terbaik, dengan suara yang lemah lembut. Jangan sombong bahwa dengan sikap itu bisa merubah orang tua, itu sombong namanya. Dengan orang tua harus tetap lemah lembut berbicara. Bahkan saya mau sampaikan, bagi orang-orang yang mengatakan ada luka pengasuhan, ya, ada anak-anak yang kemudian merasa bahwa orang tuanya dulu telah berbuat kesalahan tertentu karena salah dalam mendidik dan sebagainya. Mungkin itu betul. Dalam artian kesalahan ada orang tua karena kekurangan mereka, kelalaian mereka. Tapi dari perspektif kita, tidak pernah itu bisa dilihat sebagai kesalahan. Tidak boleh. Ya.
Kalau kita ingat, kita hanya mohon ampunkan mereka, orang tua kita. Ya. Kita harus tetap menjaga sikap ini. Dan jangan sekali-sekali menggunakan istilah ada juga orang tua durhaka pada anaknya. Naudzubillah. Ini tidak difikirkan. Sebagian ustadz juga bilang, wah, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saja anak durhaka pada orang tua, ada juga orang tua durhaka pada anak. Itu salah total. Tidak ada dalam konsep Islam itu. Anak durhaka pada orang tua durhaka pada anak. Tidak ada itu. Ya, itu benar-benar mengada-ada dan berlebihan. Kalau ada ustadz bicara begitu, setelah ceramah, dekati, ingatkan. Tidak ada itu, ustadz. Dan ungkapan itu sangat berbahaya. Bisa menyebabkan banyak orang tidak hormat pada orang tuanya. Sekali lagi, yang ada hanya anak durhaka pada orang tua. Adapun orang tua, kalau terjadi kesalahan, artinya dia bersalah. Tidak menjalankan petunjuk Allah pada anaknya. Bukan durhaka pada anaknya. Apalagi yang namanya orang tua. Kasih sayang pada diri mereka itu adalah sepanjang jalan. Walaupun terkadang mereka salah. Terbatas ilmu. Terbatas hal-hal yang mereka hadapi. Mereka bisa salah. Tapi mereka tidak pernah kehilangan kasih sayang pada anaknya. Benarlah pepatah bahasa Indonesia. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Tahu galah? Galah itu untuk mengambil mangga. Maka saya sampaikan pada akhi yang bertanya tadi dan kepada kita semua. Ini mohon maaf, saya jawab ini bukan untuk akhi saja. Jadi jangan dikira, wah, saya bertanya Ustadz marah-marah ke saya. Bukan. Ya. Ini adalah jawaban umum. Dan sekarang kepada akhi yang tadi, segera minta maaf pada orang tua. Mungkin maksud kita baik, ya. Kita mau menyampaikan, tapi kita salah dalam sikap, salah dalam suara. Segera minta maaf selama masih ada kesempatan. Dan saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, ya, yang orang tuanya masih hidup, jangan pernah lalai terhadap hak mereka, termasuk hak mereka itu untuk di WhatsApp, di telepon, dan melihat kita. Banyak anak yang salah paham sekarang, yang sudah bekerja, yang sudah punya uang. Dia merasa yang paling penting saya menjamin semua kebutuhan orang tua saya. Masalah telepon, ya sesempatnya lah. Masalah saya bisa kunjungi, bisa ketemu, ya sesempatnya. Ini salah besar. Saya menemukan contoh yang luar biasa dari berbakti pada orang tua ketika saya masih di Saudi Arabia, ya, belajar, dan ketika saya mengajar di Jepang. Ya, ini sebagai penutup. Saya beri contoh. Karena dengan contoh biasanya orang lebih tersentuh. Waktu saya kuliah di Saudi, saya menyaksikan luar biasa para ulama, para syekh yang sangat berbakti pada orang tua. Mereka itu setiap hari mengkhususkan waktu. Di tengah-tengah kesibukan mengkhususkan waktu harus di rumah orang tuanya. Walau antara maghrib isya. Jadi kadang-kadang kalau saya mau menemui, ya kadang-kadang di rumah orang tuanya. Pokoknya dia udah buat jadwal, tidak mau meleset dari situ, kecuali hal darurat. Ya, kunjungan rutin ke orang tua. Ini yang kadang kita tidak sadari sebagai anak. Tapi ketika kita sudah jadi orang tua, kita sadar kita ingin melihat anak kita. Ya, kita ingin melihat anak kita. Ya, nah subhanallah, saya beberapa ulama itu saya lihat luar biasa. Kalau kita di Indonesia, sepekan sekali, sebulan sekali, udah dianggap kebanyakan. Astagfirullahaladzim. Ini setiap hari. Tidak tinggal bersama. Setiap hari. Dari rumah dia pergi ke tempat orang tuanya. Ya. Walau dia bisa memberikan segala-galanya dari harta, tapi dia harus muncul di sana. Dia ingin terus menjaga kedekatan karena orang tuanya pasti memerlukan itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, waktu saya di Jepang. Saya di Jepang mengajar 4 atau 5 tahun. Ya, di Arabic Islamic Institute of Tokyo. Saya menemukan contoh-contoh luar biasa orang-orang Islam, bukan orang Jepang ini, bukan orang Jepang.
orang Islam ya, dari para ulama itu terhadap orang tuanya. Satu saja, pernah ada direktur baru ditunjuk dari Saudi. Ya, kami sudah dapat namanya, sudah dapat tanggal akan datang. Direktur baru. Ya. Kita tunggu-tunggu, kok tidak jadi datang. Setelah beberapa bulan, kita cek lagi kenapa direktur tidak jadi datang. Subhanallah. Jabatan yang begitu penting, yang mungkin diidam-idamkan oleh seseorang. Jadi direktur Arabic Institute of Tokyo di Jepang, ya, dengan gaji yang tinggi dan pengalaman hidup di negeri Sakura. Direkturnya tidak datang, kenapa? Ketika tanya, karena tidak dapat izin dari ibunya. Ya, ibunya tidak izinkan untuk pergi ke sana. Subhanallah, ya, jabatan begitu penting tidak diambil karena ibunya tidak izinkan. Coba cari di Indonesia, ada nggak kita gitu? Mungkin kalau ada yang dilarang sama ibunya, ibu ini tidak tidak mengerti tentang kebutuhan saya dan seterusnya. Ya, nah ini sekedar contoh. Mari sebagai penutup jaga, terus jaga dengan orang tua kita dan jadikanlah pertemuan dengan menjadikanlah kehidupan orang tua kita jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.